Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang liabilitas. Anggota kelompok Muhammad Abdul Rauf 1059, Berlian Adi Pratama 1065, Siti Faizatun Wurin Nabila 1088. Liabilitas. Kewajiban sekarang yang timbul dari kejadian di masa lalu yang diselesaikan dengan menyerahkan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Karakteristik liabilitas. Kewajiban saat ini timbul dari kejadian masa lalu akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya. Liabilitas jangka pendek, yaitu liabilitas yang diharapkan dapat dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan, atau yang kedua diharapkan dapat dilunasi dalam waktu 12 bulan sesudah tanggal pelaporan. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek: utang dagang wesel bayar, utang bank jangka pendek, liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, deposit dan uang muka, pendapatan diterima di muka, uang PPN, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, utang BPH, utang gaji dan insentif, uang muka. Utang dagang atau trade account payable, yaitu saldo yang dimiliki menjadi hak pihak lain untuk barang, supplies, dan jasa yang dibeli secara kredit. Timbul karena adanya perbedaan waktu antara saat diterimanya barang atau jasa dan pembayarannya. Termin penjualan misalnya 2/10 dan 30 menetapkan periode kredit. Ilustrasi utang dagang. PT Kenanga tanggal 1 November 2013 membeli peralatan secara kredit sebesar Rp20 juta. Syarat pembelian 2/10 N/30. 1 November 2013, persediaan 20 juta berada di posisi debit, utang dagang 20 juta posisi kredit. Jika dilunasi 10 November 2013, utang dagang berada di debit 20 juta, cash kredit 19.600.000, potongan pembelian berada di kredit 400.000. Jika dilunasi 15 November 2013, utang dagang 20 juta berada di debit, cash 20 juta berada di kredit. Wesel bayar, yaitu janji untuk membayar di sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Dapat bersifat jangka pendek atau panjang, seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Sebagai contoh, PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta pada 1 Desember 2013 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari bunga 12%. Jurnalnya pada Desember tanggal 1, utang dagang 20 juta berada di debit, wesel bayar 20 juta berada di kredit. Apabila PT Kenanga melunasi pada saat jatuh tempo, maka untuk menghitung bunganya adalah sebagai berikut. Itu 20 juta kali 10%, 90/360, jadi hasil akhirnya adalah 600.000. Maret tanggal 1, wesel bayar berada di debit 20 juta, beban bunga 600.000 berada di debit, kas 20.600.000 berada di kredit. PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta pada 1 Desember 2013 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 22.400.000. Jangka waktu 360 hari tanpa bunga.
Effective interest rate 12%. Pada 1 Desember 2013, saya jurnalnya utang dagang berada di debit 20 juta, hasil bayar berada di kredit 20 juta. 31 Desember 2013, beban bunga 200.000 berada di debit, hasil bayar di kredit ada 200.000. Cara menghitungnya seperti yang sudah tertulis, yaitu 20 juta rupiah kali 12%, 30 per 360, dan temu hasil akhirnya 200.000. Januari tanggal 1 2014, beban bunga berada di debit 2.200.000, hasil bayar 2.200.000 ada di kredit, hasil bayar 22.400.000 ada di debit, kas 22.400.000 ada di kredit. Yang selanjutnya adalah utang bank jangka pendek. Pencatatan hampir sama dengan hasil bayar, biaya transaksi menambah nilai utang, dan provisi akan mengurangi nilai utang. Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Oktober 2019, PT Bank Meijaya sepakat untuk memberikan pinjaman 200 juta rupiah kepada PT Meibong. Bunga pinjaman itu adalah 12%, jangka waktu 4 bulan. Tanggal jatuh tempo 1 Januari 2019. Ayat jurnal yang dibuat PT Meibong untuk mencatat timbulnya kewajiban dan diterima kas hasil pencairan pinjaman adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober, di nama akun kas debit 200 juta rupiah, utang bank jangka pendek ada di kolom kredit 200 juta rupiah. Jika PT Meibong menggunakan tahun fiskal yang berakhir tanggal 31 Desember, ayat jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mengakui beban bunga dan utang bunga sejumlah 8 juta rupiah. Nah, 8 juta rupiah ini berasal dari 200 juta rupiah dikali 12% bunga pinjaman tadi, terus dikali 4 per 12 bulan. Hasilnya 8 juta rupiah. Ayat jurnalnya tanggal 31 Desember, nama akun beban bunga ada di kolom debit 8 juta rupiah, utang bunga ada di kolom kredit 8 juta rupiah. Dalam neraca PT Meibong 31 Desember 2019, kewajiban lancar akan menunjukkan utang bank jangka pendek sejumlah 200 juta rupiah dan utang bunga 8 juta rupiah. Laporan laba rugi PT Meibong untuk tahun 2019 akan melaporkan beban bunga sejumlah 8 juta rupiah. Pada saat jatuh tempo atau 1 Januari 2020, PT Meibong harus membayar nilai nominal atau jumlah pokok pinjaman yang tertera dalam surat perjanjian utang piutang, yaitu kas sejumlah 200 juta rupiah ditambah bunga 8 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominal dan bunga adalah tanggal 1 Januari 2020, nama akun utang bank jangka pendek dengan debit 200 juta rupiah, utang bunga ada di kolom debit 8 juta rupiah, kas ada di kolom kredit berjumlah 208 juta rupiah. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang kedua, dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru. 3. Dikonversi menjadi saham. Liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo akan tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.
Selanjutnya, liabilitas jangka pendek dibiayai kembali. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jenis-jenisnya ada utang obligasi, utang wesel jangka panjang, kredit kepemilikan rumah atau KPR, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Yang pertama, utang obligasi. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh 1. Mekanisme permintaan dan penawaran, 2. Resiko relatif, 3. Kondisi pasar, dan 4. Keadaan ekonomi. Penilaian utang obligasi. Suku bunga. Suku nominal atau kupon tercatat. Suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Yang kedua, suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko. Jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode sama dengan suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Yang kedua, jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten sama dengan suku bunga pasar dikali nilai tercatat di dalam buku obligasi. Obligasi dijual dengan diskon. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi ketika investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat resiko sepadan atau suku bunga pasar yield lebih dari kupon obligasi. Yang kedua, investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Yang ketiga, karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif atau suku bunga pasar yield. Metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon, yaitu jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan premium, yaitu perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada persentase konstan atau nilai buku obligasi. Jumlah amortisasi berasal dari beban bunga obligasi dikurangi bunga obligasi dibayar. Contoh soal obligasi. PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus 1, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8% atau @par. Kasus 2, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar senilai 6% atau premium. Kasus ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasar senilai 10% atau diskon. Kupon dibayar 1 Juli dan 1 Januari atau semi-annually. Contoh soal obligasi @par.
Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Pada tanggal 1 Januari 2012 dibayarkan sebesar present value dari obligasi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2013 dibayarkan bunga pasarnya yaitu sebesar 8% dari 5.400.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2014, 2015, dan 2016 dibayarkan sama dengan pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu senilai 400.000. Nilai nominal dapat dicari dengan mengalihkan 5 juta dikali 1 per 1 plus 0,8 dibagi 4 akan menghasilkan 3.675.149. Kemudian pembayaran kupon dapat dihasilkan dengan mengalihkan 400.000 dikalikan 1 min 1 plus 0,8 pangkat min 4 dibagi 0,8 menghasilkan 1.324.851. Dan harga jual obligasi dihasilkan dari penjumlahan nilai nominal dan pembayaran kupon yaitu senilai 5 juta. Ayat jurnal jika suku bunga pasar 8%. Pada tanggal 1 Januari 2012, kas didebit sebesar 5 juta. Utang obligasi dikredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012, beban bunga obligasi sebesar 400 didebit sebesar 400.000, utang bunga obligasi dikredit sebesar 400.000. Dan kemudian pada tanggal 1 Januari 2013, utang bunga obligasi didebit sebesar 400.000 rupiah dan kas dikredit sebesar 400.000 rupiah. Contoh soal obligasi premium. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar senilai 6%. Pada tanggal 1 Januari 2012 dibayarkan sebesar present value. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2013 dibayarkan senilai suku bunga pasar 6% dari 5 juta yaitu sebesar 300.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2014, 2015, dan 2016 sama dibayarkan sesuai pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu sebesar 300.000 rupiah. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar sebesar 6%. Pada tanggal present value nilai nominal senilai 5 juta dikalikan 1 per 1 plus 0,6 dipangkat 4 akan menghasilkan 3.960.468. Present value pembayaran kupon 400.000 dikali 1 min 1 plus 0,6 pangkat min 4 dibagi 0,6 menghasilkan 1.386.042 rupiah. Present value atau harga jual obligasi sebesar 5.346.510. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Pada tanggal 1 Januari 2012, nilai buku obligasi sebesar 5.346.510. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2013, bunga dibayar 400.000, beban bunga dibayar 320.791, premium diamortisasi sebesar 79.209,
dan nilai buku obligasi sebesar 5.267.301. Kemudian seterusnya sampai menghasilkan pada tanggal 1 Januari 2016 menghasilkan bunga dibayar 400.000, beban bunga 305.661.000, premium diamortisasi 94.339 dan nilai buku obligasi sebesar 5 juta. Jadi jumlah keseluruhan dari bunga dibayar sebesar 1.600.000, beban bunga 1.253.490, premium diamortisasi sebesar 346.510. Ayat jurnal ketika obligasi premium atau beban bunga senilai 6%. Pada tanggal 1 Januari 2012, kas didebit sebesar 5.346.510 dan utang obligasi dikredit sebesar 5.346.510. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, beban bunga obligasi didebit senilai 320.791, utang obligasi didebit sebesar 72.209 dan utang bunga obligasi dikredit sebesar 400.000. Pada 1 Januari 2013, utang bunga obligasi didebit sebesar 400.000 dan kas dikredit sebesar 400.000. Contoh soal obligasi diskon. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10%, kupon semi annually. Pada tanggal 1 Januari 2012 dibayarkan sebesar present value. Pada 1 Juli 2012 dibayarkan sebesar 200.000. Januari 2013 dibayarkan 200.000. 1 Juli 2013 200.000 dan begitupun seterusnya sampai 1 Januari 2016 dibayarkan 200.000. Contoh soal obligasi diskon. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% dan kupon semi annually. Present value nilai nominal dihasilkan dari 5 juta dikali 1 per 1 plus 0,5 dipangkatkan dengan 8 sama dengan akan menghasilkan 3.384.197. Present value pembayaran kupon sama dengan 200.000 dikali 1 min 1 plus 0,5 dipangkatkan dengan min 8 dibagi 0,5 menghasilkan 1.292.643 yang akan menghasilkan present value atau harga jual obligasi sebesar 4.676.840. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 10% dan kupon semi annually. Pada tanggal 1 Januari 2012, nilai tercatat obligasi sebesar 4.676.840 dan 1 Juli 2012 dibayarkan bunga dibayar 200.000, beban bunga 233.842, diskon diamortisasi 33.842 dan nilai tercatat obligasi sebesar 4.710.682. Karena kupon semi annually, jadi dalam setiap tahun pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi dalam kupon semi annually setahun pembayaran dilakukan 2 kali yang akan menghasilkan pada akhirnya akan menghasilkan bunga dibayar sebesar 1.600.000, bahan bunga 1.923, diskon diamortisasi sebesar 3.323.160.
Dan ayat jurnalnya dari obligasi premium yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 kas ditebit sebesar 4.676.840.000, utang obligasi 4.676.840. Pada tanggal 1 Juli 2012 beban bunga obligasi 233.842 didebit, utang obligasi 33.842 dikredit, kas sebesar 200.000 dikredit. Pada tanggal 31 Desember 2012 beban bunga obligasi didebit sebesar 235.534, utang obligasi dikredit sebesar 35.534, dan utang bunga obligasi sebesar 200.000. Pada tanggal 1 Januari 2013 utang bunga obligasi didebit sebesar 200.000, kas dikredit sebesar 200.000.